Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke dalam mata pelajaran Akuntansi Dasar kelas 10. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar akuntansi. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tahapan siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses kegiatan akuntansi yang dimulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan atau recording and classifying stage. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran atau peringkasan atau yang sering disebut dengan summarizing stage. Yang ketiga adalah tahap pelaporan dan penganalisisan atau reporting and analyzing stage. Itulah 3 tahapan siklus akuntansi. Setiap masing-masing tahapan nantinya akan terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Berikut kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap pencatatan dan penggolongan. Yang pertama adalah menganalisis bukti transaksi, baik itu transaksi internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua adalah pencatatan ke dalam jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang ketiga adalah posting atau pencatatan ke buku besar, baik itu ke buku besar utama maupun ke buku besar pembantu. Tahap kedua dari siklus akuntansi yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Nah, pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan yang pertama adalah melakukan penyusunan neraca saldo yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Kegiatan yang kedua adalah melakukan penyusunan jurnal penyesuaian. Ini untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Ini berfungsi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan pembuatan jurnal penutup. Ini dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara. Jadi, tahapan-tahapan di sini bukan berarti berurutan ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Kegiatan yang keempat adalah melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan yang berfungsi untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Kegiatan yang kelima adalah melakukan penyusunan jurnal pembalik. Ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya.
Tahap ketiga dari siklus akuntansi yaitu tahap pelaporan dan penganalisisan. Terdapat beberapa tahap pelaporan dan penganalisisan yaitu sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kegiatan yang kedua adalah melakukan pembuatan analisis laporan keuangan. Ini berfungsi untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang terdapat pada tahapan siklus akuntansi. Setelah kita mempelajari kegiatan-kegiatan dalam tahapan siklus akuntansi, yaitu kegiatan dalam tahap pencatatan, kegiatan dalam tahap pengiktisaran, dan kegiatan dalam tahap pelaporan, maka kita akan mempelajari siklusnya, ya, siklus akuntansi. Berikut adalah siklus akuntansi yang dapat kalian lihat di bagian sederhana ini. Itu dimulai dari bukti transaksi, di mana kita harus menganalisis bukti transaksi. Kemudian, setelah dianalisis, kita bisa masukkan ke dalam jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Setelah membuat jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar, baik itu buku besar utama maupun buku besar pembantu. Nah, dari saldo-saldo yang terdapat pada buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Nah, setelah membuat neraca saldo, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita akan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, dari sini, dari buku transaksi sampai ke buku besar itu merupakan tahap pencatatan atau penggolongan. Sedangkan dari neraca saldo sampai dengan neraca lajur itu merupakan kegiatan dalam tahap pengikhtisaran. Ya. Dalam tahap pengikhtisaran tidak hanya neraca saldo, jurnal penyesuaian dan neraca lajur, tetapi kegiatan menyusun jurnal penutup, menyusun jurnal pembalik itu juga merupakan dari kegiatan pengikhtisaran. Ya. Sedangkan tahapan pelaporan itu adalah menyusun laporan keuangan. Setelah menyusun neraca lajur tadi, baru kita bisa membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah itu, penyusunan jurnal penutup, penyusunan jurnal pembalik, sehingga menghasilkan neraca saldo awal periode. Demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang tahapan siklus akuntansi. Semoga bermanfaat, tetap semangat.